Halo semuanya, perkenalkan saya Randi Julio. Kalian bisa memanggil saya Randi atau Julio atau juga RJM, terserah kalian. Dan selamat datang di channel YouTube saya. Dan ini adalah video pertama di channel ini. Jadi kalau kalian udah baca judul videonya atau lihat thumbnail, kalian pasti tahu saya mau ngapain. Yap, saya akan memperlihatkan kepada kalian semua proses pembuatan Tokcraft Part 3. Bagi yang belum tahu, Tokcraft itu adalah video yang saya buat di TikTok. Jadi ceritanya saya lagi bermain dengan karakter Tokyo Revengers. Saya mengedit diri saya sendiri dengan karakter tersebut dan ada tambahan jedak-jeduknya sedikit. Ya nggak sedikit sih. Nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita putar intronya. Intronya belum dibuat. Nggak aja itu intronya ya. Jadi kali ini adalah Tokcraft Part 3. Ya, yang ingin kita buat adalah Tokcraft Part 3. Di Tokcraft Part 3 ini saya tidak akan bermain dengan Mikey, Draken, ataupun Angry. Tapi kali ini saya mau bermain dengan Takemichi. Kenapa dengan Takemichi? Karena Takemichi itu adalah karakter utama dari Tokyo Revengers. Jadi kalau belum ada Takemichi, rasanya belum lengkap. Dan bukan hanya Takemichi, saya juga akan memperlihatkan karakter baru di Tokcraft Part 3 ini, yaitu Kakucho. Jadi Kakucho ini nantinya akan saya pakai di Tokcraft Part selanjutnya. Kalian pasti tahu saya mau ngapain. Tapi kita bahas Tokcraft Part 3 aja dulu ya. Jadi ceritanya di Tokcraft Part 3 ini saya dibantu oleh Kakucho untuk melakukan hal-hal iseng. Jadi yang ingin saya lakukan ke Takemichi di Tokcraft Part 3 ini adalah nih. Jadi ini adalah foto yang saya temukan di Twitter ya. Waktu saya pertama lihatnya, saya langsung ketawa. Langsung kepikiran oleh saya untuk jadikan konten di TikTok saja. Nah, awalnya saya bingung mau konten gimana. Jadi saya kepikiran untuk bikin konten Tokcraft. Dan karakter Tokcraft yang matanya yang ingin saya colok adalah Takemichi. Kenapa Takemichi? Karena Takemichi itu dia suka nangis ya. Dikit-dikit nangis terus lah. Walaupun fisiknya itu kuat ya, staminanya itu kuat, udah dihajar berkali-kali pun dia tetap berdiri, tapi matanya bocor, nangis terus. Jadi kita akan kasih servis ke matanya supaya dia nggak nangis lagi. Dan ya di sini saya mau ngasih tahu ya, jadi video ini saya buat bertujuan untuk hiburan. Saya nggak bermaksud menjelek-jelekkan Takemichi atau Tokyo Revengers atau pihak manapun. Ya video-video yang saya buat itu untuk hiburan dan semoga kalian terhibur. Jadi kan kita udah dapat nih konsepnya atau ceritanya. Jadi karakter-karakter yang muncul di Tokcraft Part 3 adalah saya, Takemichi, dan Kakucho. Dan yang akan saya lakukan adalah mencolok mata Takemichi. Nah, jadi kan ceritanya udah dapat. Jadi proses selanjutnya adalah mencari sound. Nah, seperti inilah proses mencari soundnya. Pertama saya mulai mencari soundnya di sound favorit yang udah saya simpan. Saya putar soundnya satu persatu dari paling atas sampai paling bawah. Gak peduli maupun di bawah itu sound yang udah basi, tetap akan saya putar. Kalau ada sound yang cocok untuk video yang ingin saya buat, sound itulah yang akan saya gunakan. Tapi kalau di sound favorit nggak ada yang cocok satupun, ya saya tinggal cari di FYP. Tinggal scroll sampai nemu yang cocok. Oke, sebelum mulai mencari, saya pasang earphone dulu supaya nggak mengganggu masyarakat. Anjay. Jadi saya akan mulai mencari soundnya. Ini kadang akan makan waktu sampai berjam-jam, tapi tidak apa-apa. Semoga saya dapat sound yang bagus. Jadi doakan ya. Saya terus putar dan scroll terus sound yang saya simpan. Ternyata nggak ada yang cocok satupun untuk Tokcraft Part 3 ini. Jadi saya memutuskan untuk mencari soundnya di FYP aja. Di sini agak sulit ya karena beberapa kali saya lengah karena banyak video-video keren di FYP. Tapi setelah nyari berjam-jam akhirnya membuahkan hasil yang bagus. Yaitu saya menemukan 5 sound yang cocok untuk Tokcraft Part 3 ini.
Awalnya saya bingung mau pilih yang mana karena kelima-limanya bagus. Lalu saya memutuskan untuk menggunakan salah satunya, yaitu DJ Luffy Thai Remix. Kenapa saya pilih sound itu? Karena soundnya simple, jedak-jeduknya nggak terlalu ribet ya, karena kita nggak ada adegan beku hantamnya, jadi perlu yang santai-santai aja jedak-jeduknya. Setelah soundnya dapat, jadi kan saya udah tahu seberapa panjang video yang ingin saya buat. Selanjutnya adalah membuat storyboard. Jadi ini adalah proses menggambar storyboard. Gambarnya nggak perlu bagus karena yang lihat cuman saya sendiri. Yang penting saya paham apa yang ada di gambar ini. Nah, sebenarnya saya udah merekam diri saya lagi menggambar storyboard ini. Sayangnya video tersebut hilang tak kemana. Mungkin nggak sengaja kehapus ya. Ya wajar sih, soalnya video itu 5 bulan yang lalu. Dan inilah hasilnya. Nah, jadi storyboardnya itu seperti ini. Yang udah saya gambar sebelumnya. Pertama saya masuk, lalu pegang angin, lalu colok angin, lalu transisi menjadi kartun nantinya, kartun atau anime atau apalah. Lalu zoom ke Takemichi, lalu transisi ke wajah saya, lalu jedak-jeduk, lalu zoom in terakhir ke Kakuchou sebagai surprise di akhir. Ya seperti itulah. Nah, karena storyboardnya udah dibuat, selanjutnya adalah proses syuting. Mari kita lompat ke proses syuting. Oke guys, jadi ini adalah proses syutingnya. Dan saya menggunakan baju ini lagi. Seperti biasa saya syutingnya di kamar ya. Jadi mau keluar malu dilihat orang. Aneh ya, malu dilihat satu orang tapi nggak malu dilihat jutaan orang. Dan saya rekamnya menggunakan HP Xiaomi Redmi 7 yang saya pakai sekarang. Dan saya akan mengikuti adegan-adegan yang udah saya gambar di storyboard tadi. Oke, kita akan mulai dalam 3, 2, 1, mulai. Semoga hasilnya bagus. Oke. Seperti inilah saya syuting untuk setiap video yang saya buat. Saya melakukan adegan sesuai dengan yang saya gambar di storyboard sebelumnya. Saya juga suka melakukan tag-nya berkali-kali supaya nanti pas editing saya tinggal pilih salah satu tag yang paling bagus dan nggak perlu lagi melakukan reshoot. Oke guys, jadi seperti itulah hasilnya. Saya akan cek dulu apakah ada yang bagus atau tidak. Kalau nggak ada yang bagus, nanti saya ulangi lagi. Tapi kalau ada yang bagus, kita lanjut ke proses editing. Oke. Sampai jumpa di tahap selanjutnya. Oke guys, jadi video syutingnya itu ternyata 16 menit. Dan tanpa sadar saya sudah melakukan tag-nya sebanyak 37 tag. Jadi alhamdulillah banyak yang bagus ya. Jadi saya tidak perlu melakukan reshoot. Dan tinggal pilih aja mana yang paling bagus. Nah yang paling bagus itulah yang akan digunakan nantinya. Jadi sekarang ini jam 10. Dan saya akan mulai mencari dari sekarang. Dan semoga jam 12 sudah dapat yang mana yang paling bagus. Dan kalau udah dapat, kita langsung masuk ke proses editing. Oke, saya akan mulai mencari dari sekarang. 1 minggu kemudian. Akhirnya guys, setelah saya nonton videonya selama berjam-jam dan saya pun sampai muak nontonnya, akhirnya saya dapat menentukan shot mana yang akan saya gunakan untuk video Tokcraft part 3 ini. Jadi saya nyarinya seperti ini ya guys. Syuting tadi ternyata semuanya 37 tag. Dan saya udah catat tag berapa aja yang paling bagus. Dan ini adalah hasilnya. Dari semua tag ini, saya memutuskan untuk menggunakan tag ke-35. Kenapa? Karena dia no lap di bawah sendirian. Lihat tuh, nggak ada temannya. Dan ini adalah tag ke-35. Udah saya pangkas. Karena shotnya udah dapat, kita masuk ke proses yang mungkin kalian tunggu-tunggu, yaitu editing. Untuk editing, saya mulai dari CapCut, impor footage yang udah disiapkan tadi, yaitu tag ke-35. Lalu impor juga soundnya, yaitu DJ Luffy Thai Remix. Langsung tandai bit transisi jadi gambar anime nantinya. Lalu screenshot frame yang ingin digambar. Ini dia. Next, proses menggambar. Untuk ngedit frame tadi jadi gambar anime,
Saya menggunakan aplikasi menggambar gratis bernama Medibank Paint. Aplikasi ini udah saya pakai sejak SMP, bisa dibilang ini adalah aplikasi menggambar favorit saya. Sebelum mulai menggambar, saya mau mendownload gambar-gambar referensi dulu. Karena saya mau menggambar Takemichi dan Kakucho, maka saya akan mendownload foto mereka. Jadi, apa gunanya gambar-gambar ini? Nah, gambar referensi ini berguna sebagai contoh dan membantu saya menggambar karakternya dengan akurat. Oke, selanjutnya saya akan memotret diri saya sendiri untuk badan Takemichi dan Kakucho-nya. Sama seperti syuting, saya juga akan memotret diri saya berkali-kali dan pilih salah satu foto ini untuk diedit. Oke, setelah selesai, mari kita kembali ke aplikasi Medibank Paint. Langsung aja, pertama saya impor frame yang mau digambar tadi, lalu buang backgroundnya, lalu rapikan. Terus impor juga foto untuk badan Takemichi, rapikan lagi. Lakukan yang sama untuk foto badan Kakucho, rapikan lagi. Oke, udah siap. Selanjutnya buat line art, tinggal ikuti yang ada di foto, tinggal garis, garis, garis lagi, garis, garis lagi, gitu seterusnya. Oke, line art saya udah siap. Next, Takemichi, impor dulu foto referensinya, terus rapikan. Sip, line art Takemichi udah siap, hasilnya bagus, saya suka. Lanjut Kakucho. Gambar kepala Kakucho susah guys, lihat kepalanya kayak telur. Walaupun udah sebanyak ini referensinya tetap aja susah. Oke, saya akan latihan menggambar Kakucho dulu sebentar. Akhirnya siap juga, nice. Kemudian rapikan line artnya. Selanjutnya kasih warna dasar, tinggal coret. Untuk rambut Takemichi, celananya, lalu baju Kakucho, terakhir celananya lagi. Sip, warna dasarnya udah siap. Terus kasih background, karena udah ada background, jadi saya udah tahu dari mana arah cahayanya. Selanjutnya bikin shadow atau bayangan. Nah, ini saya lagi tandai area mana aja yang ada bayangannya. Tandanya udah siap, lalu saya tinggal warnai area yang udah ditandai. Tinggal titik lagi, titik lagi, dan terakhir titik. Oke, udah siap. Lalu saya gabungkan dengan warna dasar, dan inilah hasilnya. Nice. Lalu kasih highlight. Bisa kalian lihat di rambut saya ini highlightnya. Lalu di badan Kakucho. Kasih sedikit pelengkap. Dan inilah hasilnya. Wow, saya sangat suka. Ini sedikit melebihi ekspektasi saya. Oke, sedikit penjelasan tentang gambar ini. Jadi di pipi ini adalah bekas lebam karena pertarungan saya dengan Angry di Tokcraft Part 2. Ini adalah detail kecil yang nggak penting sebenarnya, tapi saya suka. Next, penjelasan pakaian Kakucho. Kenapa Kakucho berbaju hijau? Padahal Tenjiku itu kan warnanya merah. Nah, bisa kalian lihat di Takemichi, dia masih pakai baju sekolah. Jadi ini settingnya masih di season 1 ya. Saya juga nggak tahu di season 1 itu Tenjiku udah ada atau belum. Jadi daripada bikin plot hole, mending saya bikin cerita sendiri. Jadi ceritanya saya bikin geng sendiri, namanya adalah Bijiku. Nah, Bijiku ini adalah parodi dari Tenjiku dan diisi petarung-petarung jahat di dunia Tokyo Revengers. Salah satu anggotanya adalah Kakucho, bisa kalian lihat di sini. Dan saya pilih warna hijau supaya warnanya sama dengan warna baju saya dan agak saya bedakan sedikit.
Ngomong-ngomong, menurut kalian saya ini agak lebay nggak sih pakai cerita-cerita seperti ini? Silahkan komen gimana menurut kalian, saya agak penasaran. Dan sebenarnya saya udah nggak peduli lagi ya guys sama project ini, karena Tokyo Revenger sudah tamat berminggu-minggu lalu dan saya masih juga terjebak di Tokcraft Part 3 nih. Saya nggak tahu entah kapan selesainya. Saya yakin pas video ini rilis pasti Tokyo Revenger sudah dilupakan sama orang-orang. Tapi akan saya usahakan video ini siap secepatnya. Ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Saya udah terlanjur juga bikinnya. Oke, akan saya coba dulu lanjut ke gambar kedua. Mari kita lompat ke gambar kedua. Oke guys, jadi saya baru kepikiran mau bikin celana bijiku itu jadi loreng, karena menurut saya itu keren jadinya. Dan inilah hasilnya. Ternyata saya juga lupa bikin air mata Takemichi. Ya, dan ini adalah proses penggambarnya. Tara, akhirnya siap juga. Dan karena semuanya udah siap dan gak ada revisi-revisi lagi, barulah kita masuk ke proses pembuatan gambar kedua. Untuk gambar kedua, lagi-lagi saya foto diri saya berkali-kali dan pilih salah satunya untuk digambar nanti. Jadi ini adalah foto yang saya pilih dari semua foto tadi. Mari kita mulai bikin line art-nya. Tinggal garis, garis, garis lagi, garis, garis lagi, dan inilah hasilnya. Psych! That's the wrong number! Kali ini saya nggak akan memperlihatkan kepada kalian proses mewarnainya, karena kalian udah lihat di gambar pertama, prosesnya sama-sama aja kok. Jadi untuk gambar kedua ini saya akan mewarnainya secara live di TikTok. Buat kalian yang udah nonton live saya, berarti kalian beruntung. Anjay. Oke, warnanya udah siap. Ternyata yang nonton live saya sedikit guys. Nggak apa-apa lah. Ngomong-ngomong, saya mau jelasin dikit tentang gambar ini. Di sini saya mau tambahin detail kecil lagi, yaitu luka di pipi kiri lebih parah daripada di pipi kanan. Karena di Tokcraft Part 2, Angry nonjok pipi saya sampai berdarah menggunakan tangan kanannya. Di sini ada perubahan unik yang saya buat. Lehernya saya bikin berlipat-lipat supaya ada unsur komedinya dikit. Karena gambarnya udah siap, selanjutnya adalah editing jedak-jeduk. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke proses editing jedak-jeduknya, saya mau mengganggu dulu sebentar. Jadi langsung aja, gambar ini dan gambar ini masing-masing udah saya sediain dalam format PSD dan MDP. File dengan format MDP dan PSD tersebut bisa kalian akses di traktor.id/rjm_. Jadi apa kegunaan file tersebut? Jadi kalian bisa mempelajari gambar yang saya buat dari file-file tersebut. Apalagi buat kalian yang baru mencoba digital art, mungkin ini sangat membantu. Kalian bisa lihat sendiri kalau kalian udah dapat filenya dan kalian buka di Photoshop atau Medibang Paint, kalian bisa lihat sendiri nanti gimana urutan layernya, warna apa yang saya gunakan, dan blending mode apa yang saya gunakan. Itu bisa kalian pelajari sendiri, karena kalau kalian udah akses filenya itu terserah kalian, mau kalian edit kah, mau kalian lihat-lihat aja, itu terserah kalian ya. Kalian bisa akses filenya di traktor.id/rjm_. Gak gratis sih, tapi itu lumayan membantu saya sedikit, murah kok. Dan ingat, file berformat PSD itu bisa kalian buka di Adobe Photoshop. Sedangkan file berformat MDP belakangnya bisa kalian buka di Medibang Paint, mau di PC ataupun di Android ataupun di iPhone ataupun di iPad, itu bisa, asalkan aplikasi Medibang Paint. Jadi MDP untuk Medibang Paint, PSD untuk Photoshop. Oke, silakan akses filenya kalau kalian ingin mempelajarinya. Dan yang saya sediakan bukan cuma kedua gambar ini aja. Gambar yang udah saya buat sebelumnya, yang ada di video-video saya sebelumnya, udah saya sediain juga di link itu, jadi kalian silahkan cek. Mari kita lanjut ke proses editing jedak-jeduk. Ini adalah proses pembuatan jedak-jeduknya. Saya akan mulai dengan buat proyek baru. Saya akan kasih nama Tokcraft Part 3. Oke, buat proyek. Lalu import DJ Luffy. Setelah itu tandai bitnya.
Akhirnya bednya udah siap guys. Agak ribet cara tandainya, tapi saya nggak akan jelasin karena videonya udah panjang, nanti makin panjang. Oke, next. Impor gambar yang udah dibuat sebelumnya, lalu saya cincang sesuai bednya, kemudian kasih efek, dan ini adalah efeknya. Saya cuma pakai 4 efek, yaitu ubin, buram gerak, pombang ambing, dan paparan gamma. Setelah itu tinggal ekspor deh. Oke, skip. Kembali ke CapCut. Ini adalah video originalnya. Lalu tambahkan video jedak-jeduknya. Cek transisinya sebentar. Oke, terakhir tinggal ekspor deh. Dan silakan menikmati hasilnya. Gimana? Kalian suka sama videonya? Kalau suka silahkan like video ini. Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan. Setelah 4 bulan akhirnya video ini siap. 4 bulan loh. Orang lain 4 bulan udah bikin film baru, novel baru. Lah saya 4 bulan baru nyelesain video ini. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting videonya jadi. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali, oke? Serius, video ini saya buat dalam waktu 4 bulan. Coba kalian lihat ini, gambar saya di menit pertama. Bisa kalian lihat perbedaan panjang rambutnya. Ini nggak ada saya potong sama sekali sejak mulai bikin video ini. Dan inilah perbedaannya. Dan sekarang saya malah punya rambut legend. Setelah video ini siap, saya akan potong rambut. Dan semoga hasilnya memuaskan. Anjay. Dan mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa bisa sampai 4 bulan bikin video ini? Itu alasannya simple guys. Jadi itu karena saya suka menunda-nunda sesuatu dan saya agak malas orangnya. Padahal saya udah rencanain video ini rilis di bulan Juli 2021 kemarin. Malah rilis beberapa bulan kemudian. Bahkan ini konten udah basi mungkin ya, karena Tokyo Revengers udah tamat season 1-nya. Ya sekarang nggak ada Tokyo Revenger lagi. Tapi sekali lagi, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Rasanya sekarang badan saya ini udah agak ringan guys, nggak ada beban lagi. Karena sebelumnya saya tiap hari kepikiran, lanjutin bikin konten nggak ya, lanjutin nggak ya. Bahkan pas malamnya pun saya overthinking mikirin konten ini. Dan sekarang kontennya udah siap. Akhirnya saya bisa tenang. Kalian bisa ambil pelajaran dari video ini. Intinya, kalau kalian mau ngerjain sesuatu itu jangan pernah menunda-nunda, karena ujung-ujungnya kalian bakal terbiasa menunda-nunda dan lihat endingnya seperti saya ini. Yang aturannya video ini siap dalam seminggu, malah siap dalam 4 bulan. Dan itu aja guys. Kalau kalian suka videonya silahkan like. Kalau kalian nggak suka, terserah kalian. Dan untuk channel ini akan saya khususkan untuk gambar menggambar, editing, editing. Kalau kalian suka dua hal ini silahkan subscribe channel saya. Dan kalau kalian mau support saya, silahkan support saya di traktor.id/rjm_. Oke. Dan kalian bisa juga cek itu konten-konten PSD dan MDP yang udah saya siapin di situ. Itu aja guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.